Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan mutu pelayanan kebidanan materi kelima, yaitu konsep dasar, standar, dan standar operating procedure atau SOP. Kita mulai saja materinya. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai serta berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Ada juga yang mengartikan bahwa standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang telah diselenggarakan. Pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang memenuhi standar. Dengan demikian, tujuan standar adalah untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang perlu dimiliki oleh setiap pelaksana pelayanan kesehatan. Suatu standar yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Bersifat jelas, artinya dapat diukur, termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 2. Masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan, tapi juga akan menimbulkan frustasi para pelaksana. 3. Mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga dapat menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit dipenuhi. 4. Harus dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. 5. Absah, artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. 6. Meyakinkan, artinya mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila terlalu rendah, menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti. Tetapi apabila terlalu tinggi akan sulit dicapai. 7. Mantap, spesifik, serta eksplisit, artinya tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas dan gamblang. Manfaat standar. 1. Menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalani praktik sehari-hari. 2. Sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah membantu dalam penentuan kebutuhan operasional dalam penerapannya. Standar operating procedure atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik, dan untuk menghasilkan produk jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, manfaat standar adalah 1. Sebagai dokumen referensi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi. 2. Sebagai panduan standar untuk pelaksanaan aktivitas institusi. 3. Sebagai pedoman dalam birokrasi atau hierarki, pengambilan keputusan dan validasi rangkaian kegiatan institusi. 4. Untuk menjamin konsistensi dan keandalan kegiatan produksi serta penyampaian produk kepada pelanggan. Dan 5. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi aktivitas kerja, serta mencegah pemborosan sumber daya, misalnya tenaga, biaya, material, dan waktu. Selain kelima manfaat ini, ada manfaat-manfaat lainnya mengenai standar operating procedure. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan standar operating procedure, yaitu 1. SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. 2. SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam suatu institusi. 3. SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi,
serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi tersebut. 5. SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 6. SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Dan 7. SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan institusi tersebut. Berdasarkan standar, dokumen SOP terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Kebijakan. Kebijakan adalah dokumen level tertinggi yang berupa pernyataan institusi mengenai tujuan institusi, mengapa mereka melakukan hal itu, dan komitmen apa yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pedoman. Pedoman adalah dokumen lini pertama yang menyatakan apa yang dilakukan institusi untuk mencapai kebijakan yang telah dinyatakan sebelumnya, mengapa harus dilakukan, dan penjabaran mengenai cara melakukannya. 3. Prosedur. Prosedur adalah dokumen lini kedua yang menjabarkan aktivitas, metode, dan proses yang digunakan untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam pedoman. Prosedur dapat digunakan untuk mengatur aktivitas yang bersifat administratif karena melibatkan pelaksana yang berasal lebih dari satu jabatan atau unit kerja. 4. Instruksi kerja. Instruksi kerja bersifat lebih detail daripada prosedur dan bersifat lokal pada satu orang, satu kelompok, unit kerja, peralatan instalasi, atau aktivitas tertentu yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah rekaman. Rekaman adalah dokumen yang menjadi bukti bahwa SOP yang dituangkan dalam dokumen pedoman, prosedur, dan instruksi kerja telah dilaksanakan. Rekaman dapat berupa formulir yang telah diisi, lembar kejar yang telah ditandatangani, dan dokumen lainnya. Sekian materi pada perkuliahan hari ini. Selanjutnya akan kita sambung di grup WhatsApp untuk diskusi perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.